Pada tanggal 1 Juli 2024, Bapak Alsius resmi melaporkan tambang ilegal yang menggunakan jalan milik PT BOS, Bangun Olah Sarana Sukses, dan PT PB, Pertama Bersama. Kegiatan ilegal ini telah berlangsung selama beberapa waktu dan mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Laporan ini diharapkan dapat memicu tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut dan memulihkan kondisi lingkungan. Saya Mada dari Media Argentara terkait masalah pelaporan yang Bapak ajukan hari ini. Apa alasan utama Bapak Alsius melaporkan kegiatan tambang ilegal di Kutai Barat ke Polres? Pertama, saya ucapkan selamat sore. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Alasan saya melaporkan tambang ilegal ke Polres Kutai Barat yaitu karena tambang ilegal ini menggunakan akses jalan yang dibuat kami dari PT BOS dan PT Pertama Bersama, dan kami kesulitan mengurus izin karena ada gangguan dari tambang ilegal ini. Kalau mereka kerja tidak di tempat kami, tidak memakai akses jalan yang kami bangun, ya itu silakan mereka, kami tidak ganggu mereka. Cuman karena mereka menggunakan akses jalan yang kami bangun selama ini untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan kita perusahaan, itu peruntukan jalan tersebut. Dan tidak boleh jalan tersebut dipergunakan untuk aktivitas tambang ilegal. Kami merasa keberatan dan kita bisa saja kami dapat teguran dari dinas atau Menteri Pertambangan nanti kalau mereka terus-terus menggunakan jalan yang kami bangun. Baik. Seberapa parah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan tambang ilegal tersebut? Hasil pengecekan kami di lapangan, penambangan ini sangat masif, ada beberapa grup yang masuk ke sana, dan ini sudah pada tingkat mengkhawatirkan dan kami tidak bisa mentolerir ini. Kalau mereka mau nambang, silakan mereka bikin jalan sendiri. Jangan pakai jalan yang kami bangun dengan duit perusahaan, itu puluhan miliar kami bangun jalan tersebut, lalu digunakan mereka secara tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang tidak jelas dan ilegal. Baik. Apakah Bapak Alsius memiliki bukti konkret mengenai aktivitas tambang ini? Bukti yang kami temukan di lapangan, kami sudah masuk akses jalan tersebut dan kami melihat kiri kanan jalan itu ada aktivitas penambangan, dan kami sering menemukan mobil-mobil yang mengangkut batubara ilegal di sana. Oleh karena itu kami mengajukan laporan kepada Polres Kutai Barat karena kita percaya pihak kepolisian bisa menuntaskan kasus ini supaya mereka tidak menggunakan jalan kami. Itu saja. Baik, Pak. Apakah sudah ada tindakan sebelumnya dari pihak berwenang terhadap kegiatan tambang ilegal di Kutai Barat? Untuk sementara ini belum ada, karena kita baru saja melaporkan. Hari ini saya melaporkan ke Polres Kutai Barat perihal adanya aktivitas tambang ilegal menggunakan jalan PT BOS dan PT PB. Apakah ada keterlibatan pihak-pihak tertentu yang diketahui dalam kegiatan tambang ilegal ini? Keterlibatan pihak tertentu kami belum mendeteksi bagaimana. Yang jelas kami melaporkan ada aktivitas tambang ilegal di sana. Nanti kita minta aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan menghentikan termasuk menangkap kalau bisa alat-alat berat yang sedang beraktivitas di sana. Baik, Pak. Bagaimana pandangan Bapak Alsius mengenai aktivitas penegakan hukum terhadap tambang ilegal di daerah tersebut? Tanggapan saya mengenai aktivitas penegakan hukum, karena kita belum melaporkan, mungkin saja pihak kepolisian tidak bisa menindak. Tetapi kami yakin dan percaya dengan adanya laporan masuk, pihak kepolisian pasti ambil langkah-langkah yang perlu, karena kami yakin dan percaya aparat kepolisian bisa menegakkan hukum dan juga anti dengan tambang ilegal juga. Baik, Pak. Apakah Bapak Alsius telah mendapatkan ancaman atau intimidasi akibat dari pelaporan ini? Karena ini baru lapor, saya belum tahu ya, karena saya merasa itu jalan saya dibangun oleh perusahaan saya dan saya termasuk pemegang sahamnya di sana. Mau diintimidasi mau bagaimana saya tidak peduli, karena itu hak saya dan perusahaan saya yang punya hak di situ. Mereka numpang di jalan kami melakukan aktivitas ilegal, kita keberatan. Baik, Pak. Apakah langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Bapak Alsius untuk memastikan kegiatan tambang ilegal ini dihentikan?
Pertama, kami tetap melakukan upaya hukum karena kami PT BOS dan PT PB itu memiliki izin yang lengkap oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi kami tetap akan melakukan upaya hukum, melaporkan di Polres Kutai Barat. Ketika ini memang tidak ditanggapi atau gregetnya kurang, kami akan melaporkan ke Polda sampai ke Mabes kita akan lapor. Termasuk kita akan melaporkan ke dinas-dinas terkait dan ke kementerian terkait. Baik Pak, bagaimana kondisi lingkungan sekitar tambang ilegal tersebut sesudah aktivitas tambang berlangsung? Ya, dapat kita lihat dalam foto laporan saya, karena ada aktivitas tambang ilegal tersebut, ya morat-maritlah di sana. Karena penambangan ini tidak memakai prosedur. Kalau kami tambang resmi, kami mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kami mengurus izin, kami pakai tahapan, baru kami bisa menambang. Dan penambangan yang kami lakukan itu atas pengawasan dari Dinas Pertambangan Kutai Barat, juga Pertambangan Pusat. Jadi kita pakai proses dan kami sangat menyesali. Kami yang punya izin resmi ini, itu diawasi pemerintah secara ketat. Lebih sedikit dari RKB yang kita ajukan, kita kena warning, kita dituntut, kita bisa didenda. Tetapi ironisnya kita lihat ada penambangan ilegal yang beroperasi semena-mena, tetapi belum dapat tindakan yang tegas dari pemerintah. Terutama yang di Kutai Barat, saya belum mendengar ada aktivitas penambangan ilegal ini yang masuk ke persidangan. Sedangkan penambangan ini sudah berlangsung lama. Tapi oke lah, kita tidak tahu apa yang menjadi kendalanya. Adakah dukungan dari masyarakat atau organisasi lingkungan terkait laporan ini? Mengenai ada dukungan, tidak ada dukungan, kami adalah perusahaan yang resmi dan kami tetap akan mengajukan keberatan kepada pihak pemerintah kalau jalan yang kami bangun itu digunakan untuk aktivitas ilegal. Jadi kami bergerak atas dasar hukum juga gitu lah. Jadi mau didukung oleh ormas, mau tidak didukung oleh ormas, itu tidak ada masalah bagi kami, karena kita sudah punya badan hukum, kita memiliki legalitas yang cukup, kita boleh keberatan. Bagaimana tanggapan dari pihak perusahaan tambang terkait tuduhan legalitas kegiatan mereka? Ya, semua perusahaan yang punya izin resmi ini resah karena lahan mereka yang mereka masih proses urus izin tiba-tiba ditambang secara ilegal. Ya mereka resah sekali. Dalam artian kita minta pemerintah pusat tolong jangan mempersulit izin yang kita urus, sementara yang tidak ada izin tidak diurus sama sekali. Nah, ini yang ironisnya kita. Jadi untuk pemerintah pusat saya minta jangan hanya keras kepada kami yang memiliki izin, tetapi yang tidak memiliki izin nambang sembarangan, pakai fasilitas umum, pakai jalan umum sebebas-bebasnya. Sementara kami yang punya izin lewat saja aktivitas jalan PU itu harus bikin jembatan. Nah, itu bukan main, kami dipersulitkan. Tetapi giliran yang tidak punya izin kok aman-aman saja menggunakan fasilitas jalan umum sampai jalan rusak, kecelakaan di mana-mana, tapi slow respon pemerintah. Jadi kita minta keadilan di sini. Jangan kami yang punya izin yang dipersulit. Kami ini bayar pajak tinggi, bayar jaminan reklamasi itu belum kerja kami sudah bayar, pajak bayar duluan. Tidak ada istilah kami itu ngutang, kita bayar duluan pajak. Nah, seandainya target 1 tahun kita tidak dapat kerja, pemerintah tidak mau tahu, yang jelas kita bayar duluan. Salah kita kalau kita tidak bisa memenuhi target kerja. Tetapi karena kami taat aturan, kami ikut saja prosedur itu. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Apakah ada langkah-langkah pencegahan yang sudah atau akan dilakukan untuk mencegah terjadinya tambang ilegal di masa depan? Ya, tugas pencegahan tambang ilegal ini adalah pemerintah, yang dalam hal ini kepolisian negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya himbau masyarakat Kutai Barat, kalau ada aktivitas tambang ilegal, lapor kepada polisi, seperti kami lakukan saat ini. Kami tidak mau bertindak sendiri. Kami mempercayakan kepada aparat penegak hukum karena merekalah yang punya kewenangan dan merekalah yang bisa melakukan antisipasi dalam pencegahan tambang-tambang ilegal seperti ini. Oke, terima kasih Pak Alsius. Selamat sore. Ya. Bang Alsius, apa yang dirugikan dari PT PB? PT PB, PT BOS merasa dirugikan karena izin kami
bisa saja terancam dicabut kalau kami berdiam diri aktivitas tambang ilegal menggunakan jalan milik kami gitu nah. Sedangkan kayak seperti jalan punya PT GBU itu kan tidak ada aktivitas, tetapi satupun tambang ilegal tidak boleh melintasi jalan itu. Nah, begitu juga jalan kami ini juga sama seperti GBU, seperti Banpu, seperti Gunung Bayan, kita punya izin yang sama, Pak. Jadi kami tidak bisa mentolerir kalau ada aktivitas tambang ilegal menggunakan jalan yang kami bangun. Kemudian siapa pihak yang dilaporkan? Apakah korporasi, orang pribadi, atau siapa? Untuk sementara saat ini saya tidak bisa menghitung siapa orang-orangnya, tetapi aktivitas tambang ilegal ada beberapa kelompok, kurang lebih 6 kelompok yang bermain di sana dan bisa lebih. Oleh karena itu, karena yang punya kewenangan untuk menyelidiki ini adalah aparat kepolisian, kita minta aparat kepolisian segera turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan, Pak. Dan kalau bisa menangkap dan menyita semua alat-alat berat yang melakukan aktivitas tambang ilegal tersebut. Oke.